Pemirsa, sejak berdiri pada 2003 lalu, KPK menyatakan sudah menangani lebih dari 1.000 kasus. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan ada 9 poin revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi untuk melemahkan KPK. Namun Presiden menilai setelah 17 tahun Undang-Undang KPK perlu penyempurnaan secara terbatas. Saya Syazawi Sastro bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. 28 Desember 2003 menjadi hari bersejarah di bidang pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Megawati Soekarno Putri melantik 5 orang pimpinan KPK yang pertama. KPK lahir karena lembaga penegak hukum yang sudah ada dinilai tidak berdaya bahkan menjadi bagian dari korupsi. Pembentukan KPK terinspirasi dari Independent Commission Against Corruption di Hong Kong yang disebut sebagai lembaga pemberantasan korupsi paling sukses di dunia. Tak heran bila 16 tahun kemudian KPK mengklaim telah menangani 1.000 lebih kasus korupsi. Upaya pemberantasan korupsi tetap kita perkuat agar kinerja pencegahan dan penindakan yang dilakukan dapat lebih efektif dan berdampak. Sejak KPK efektif bertugas tahun 2003, KPK telah menangani 1.064 kasus. Ketua KPK Agus Raharjo menyebut keberatan dengan 9 poin dalam revisi Undang-Undang KPK seperti penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, pemilihan Dewan Pengawas oleh DPR, penuntutan perkara harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, serta pemangkasan kewenangan strategis pada proses penuntutan. Kita tahu Undang-Undang KPK telah berusia 17 tahun. Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Poin kontroversial dalam revisi Undang-Undang KPK diantaranya soal status KPK. Posisi KPK sebagai lembaga independen akan diubah menjadi lembaga pemerintah. Poin kontroversial kedua adalah Dewan Pengawas yang dipilih DPR berdasarkan usulan Presiden. Dewan Pengawas dianggap perlu agar KPK tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan undang-undang. Namun kehadiran Dewan Pengawas dianggap mengancam independensi KPK. Misalnya kayak Presiden aja diawasi, diperiksa BPK dan juga diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Oleh karena itu, di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas. Tapi anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, dari akademisi, ataupun pegiat anti korupsi, bukan dari politisi, bukan dari birokrat maupun dari aparat penegak hukum aktif. Poin kontroversial ketiga adalah soal penyadapan yang hanya dilakukan dengan izin tertulis Dewan Pengawas. Saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Poin kontroversial keempat adalah soal penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan SP3. Artinya, KPK harus melepas kasus-kasus yang tidak selesai dalam waktu 1 tahun. Penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, hak asasi manusia, dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK. Poin krusial kelima adalah pembatasan asal penyelidik dan penyidik KPK. Saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur
rekrutmen yang benar. Indonesia Corruption Watch menilai revisi undang-undang di akhir masa jabatan DPR tidak tepat karena hasilnya tidak akan maksimal. Kita juga sebetulnya tidak tahu dengan jelas apa motif dibalik revisi undang-undang ini. Karena kalau bicara soal sejarah, upaya untuk merevisi undang-undang KPK kan sudah mulai santer sejak tahun 2010. Entah inisiatifnya datang dari pemerintah atau entah inisiatifnya itu datang dari DPR. Nah, kita juga Metro TV, knowledge to elevate.